Kemarin ketika saya katakan kalau pesawat ini tidak diperbolehkan untuk terbang ke gunung, maka warga sipil yang ada di pegunungan terancam mati kelaparan semua. Saya mendapat hujatan yang begitu banyak. Tidak sedikit yang menghujat saya. Ada yang mengatakan bahwa masyarakat sipil di pegunungan itu makannya ubi talas, ubi jalar, dan lain-lain. Jadi kehidupan mereka, makan minum mereka itu tidak tergantung pasokan makanan yang dibawa oleh pesawat. Hari ini sudah mulai terasa di daerah pegunungan. Warga sipil di pegunungan sudah mulai menjerit kekurangan bahan makanan karena tidak ada lagi maskapai penerbangan yang membawa bahan makanan ke sana. Orang-orang yang kemarin mengecam saya, yang mengatakan bahwa apa yang saya katakan itu tidak benar, bahwa kehidupan warga pegunungan tidak tergantung pasokan makanan yang dibawa oleh pesawat. Ternyata hari ini ada begitu banyak warga masyarakat pegunungan menjerit, menangis kelaparan. Terima kasih atas membantu Bapak Bupati turun ke Bioga. Kami bersyukur dan semua masyarakat yang ada tenang karena kita sosialnya tidak baik, akhirnya kita tinggal tidak makan, tidak tidur karena bapak-bapak ini selalu menjaga kami di sini karena masyarakat yang ada di sini. Jadi dan sekarang Bapak Bupati datang melihat kita dan kondisinya bisa lihat di Bioga dan kembali. Itu yang kami berterima kasih kepada Bapak. Terima kasih. Dari pesawat kita untuk mewakili Bapak Bupati, DPR, distrik atau semua masyarakat. Antara itu kita SNI Polri yang atas nama itu kita tanda tangan untuk masuk pesawat untuk kita masyarakat dengan yang terpikir yang ada di sini bisa dapat makan dan bisa aman tinggal dan tidur. Itu yang kita disuruh masuk pesawat. Ya masuk keluar itu bebas, aman. Terima kasih atas kembalinya. Ini sudah bicara. Saya mau kasih tahu yang orang maskapai segera datang ya. Bisa ada di sini. Ini kasihan ini TNI Polri masyarakat ini. Ini juga menangis tadi ini. Ini baru skala kecil. Bagaimana kalau ini kemudian terjadi untuk skala yang besar? Pertanyaan saya, itu kelompok kriminal bersenjata KKB OPM akan bertanggung jawabkah mereka dengan makan minum masyarakat sipil? Apa yang bisa mereka berikan untuk warga sipil? Untuk menghidupi warga sipil? Mungkin benar bahwa warga sipil pegunungan punya kebun, punya ladang. Di sana ada bahan makanan, ada singkong, ada ubi talas, ada ubi jalar dan lain sebagainya. Tapi dalam situasi konflik seperti ini, masyarakat mana yang bisa leluasa pergi ke kebunnya untuk mengambil bahan makanan? Jadi masyarakat itu terisolir dalam situasi konflik. Lalu siapa yang akan menjamin kehidupan mereka? Siapa yang akan menjamin bahan makanan untuk mereka? Kasihan, sampai bupati turun ke lokasi, meminta dari lokasi agar supaya ada maskapai penerbangan masuk ke sana mengantarkan bahan makan. Ada beberapa orang yang saya temukan ikut mengecam saya. Ternyata di dadanya itu ada Garuda gitu. Kalau saya berada di daerah lain, lantas mengkritisi kinerja pemerintah daerah lain, maka itu merupakan sebuah pelanggaran etika. Tetapi yang saya bicarakan di sini adalah tentang kedaulatan bangsa yang sangat-sangat penting untuk kita perhatikan dan kita jaga bersama-sama. Kenapa? Karena keutuhan bangsa ini menjamin apakah anak-anak dan cucu-cucu kita akan hidup tentram dan sejahtera di masa depan atau tidak. Jadi yang saya bicarakan di sini adalah terkait kedaulatan bangsa, tentang keutuhan NKRI yang penting sekali untuk kita perhatikan dan kita jaga bersama-sama dengan penuh kesadaran. Halo Indonesia, saya Krisyanto Yin Oni, salam NKRI.
Akhir-akhir ini semakin banyak yang mengecam saya, ya. Dan ada satu hal yang menurut saya aneh, janggal, karena ada beberapa orang yang saya temukan ikut mengecam saya. Ternyata di dadanya itu ada Garuda, tetapi ternyata tidak punya rasa nasionalisme dan rasa cinta yang tulus untuk bangsa. Nah, disinilah keanehannya. Jadi mungkin sekaligus saya minta dengan hormat kepada pemerintah untuk mengecek orang-orang yang di dadanya itu ada Garuda. Yang ketika saya berbicara mengungkap semua kelicikan KKB OPM, mereka justru yang tersinggung dan mengecam saya. Ada apa dengan orang-orang ini? Mungkin perlu bagi orang-orang ini dilakukan tes wawasan kebangsaan untuk menguji apakah mereka benar-benar mencintai NKRI ini ataukah tidak. Saya pikir seperti itu. Ada banyak yang mengatakan urus saja daerahmu. Kenapa kamu terlalu intervensi ke daerah yang lain? Begini saudara, saya tidak sedang mengkritisi kinerja pemerintah daerah tertentu, ya. Ini tolong dibedakan. Kalau saya berada di daerah lain, lantas mengkritisi kinerja pemerintah daerah lain, maka itu merupakan sebuah pelanggaran etika. Tetapi yang saya bicarakan di sini adalah tentang kedaulatan bangsa yang sangat-sangat penting untuk kita perhatikan dan kita jaga bersama-sama. Kenapa? Karena keutuhan bangsa ini menjamin apakah anak-anak dan cucu-cucu kita akan hidup tentram dan sejahtera di masa depan atau tidak. Moto hidup saya dalam membicarakan persoalan kebangsaan adalah warisan terbaik yang bisa kita berikan, yang bisa kita tinggalkan untuk generasi penerus adalah keutuhan bangsa. Itu adalah warisan terbaik yang bisa kita berikan, yang bisa kita tinggalkan untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Jangan sampai anak-anak dan cucu-cucu kita di masa depan menjerit, menangis, meraung-raung di antara puing-puing kehancuran bangsa Indonesia. Ini yang perlu kita sadari. Ini yang perlu kita perhatikan secara saksama. Jangan sampai itu terjadi. Jadi mari, terlepas dari segala kekurangan dan kelebihan bangsa kita, terlepas dari segala kekurangan dan kelebihan kinerja pemerintah kita, mari sekali-sekali kita menaruh perhatian terhadap keutuhan bangsa dan negara kita. Karena tentram atau tidak, damai atau tidak, kehidupan anak-anak dan cucu-cucu kita di masa depan tergantung apakah bangsa ini tetap utuh dan damai atau tidak. Ingat itu baik-baik. Bayangkan, kita sementara duduk begini. Tiba-tiba ada bunyi senapan atau bunyi granat di situ. Pertanyaannya, Anda akan lari menyelamatkan diri Anda atau Anda akan mempedulikan anakmu? Lihat orang-orang tua kita, bapak mama kita atau kakek nenek kita yang sudah tua, sudah renta, yang mungkin sudah tidak punya cukup kekuatan untuk melarikan diri. Sementara kita duduk seperti ini, tiba-tiba bunyi senapan atau bunyi granat. Pertanyaannya, Anda akan lari menyelamatkan diri atau Anda mau menyelamatkan kakek nenekmu atau bapak mamamu yang sudah tua renta? Ini tolong dipikirkan. Jadi yang saya bicarakan di sini adalah terkait kedaulatan bangsa, tentang keutuhan NKRI yang penting sekali untuk kita perhatikan dan kita jaga bersama-sama dengan penuh kesadaran. Jadi pentingnya kedaulatan bangsa ini, pentingnya keutuhan bangsa ini di mata saya, pentingnya keutuhan bangsa ini di hati saya. Kalau terjadi gejolak, kalau terjadi pergolakan, maka akan ada banyak sekali korban. Dan kebanyakan korban itu mungkin akan didominasi oleh masyarakat sipil yang tidak berdosa. Ulah siapa? Ulah segelintir orang yang hanya mementingkan ego pribadinya.
yang hanya mementingkan ambisi pribadinya, yang hanya mementingkan nafsu kekuasaan. Bagaimana supaya negara ini pecah dan saya menjadi penguasa. Jangan. Ini tolong diperhatikan. Ya. Kemarin ketika saya katakan, kalau pesawat ini tidak diperbolehkan untuk terbang ke gunung, maka warga sipil yang ada di pegunungan terancam mati kelaparan semua. Saya mendapat hujatan yang begitu banyak. Tidak sedikit yang menghujat saya. Ada yang mengatakan bahwa masyarakat sipil di pegunungan itu makannya ubi talas, ubi jalar, dan lain-lain. Jadi kehidupan mereka, makan minum mereka itu tidak tergantung pasokan makanan yang dibawa oleh pesawat. Hari ini sudah mulai terasa di daerah pegunungan. Warga sipil di pegunungan sudah mulai menjerit kekurangan bahan makanan karena tidak ada lagi maskapai penerbangan yang membawa bahan makanan ke sana. Orang-orang yang kemarin mengecam saya, yang mengatakan bahwa apa yang saya katakan itu tidak benar. Bahwa kehidupan warga pegunungan tidak tergantung pasokan makanan yang dibawa oleh pesawat. Ternyata hari ini ada begitu banyak warga masyarakat pegunungan menjerit, menangis, kelaparan. Ini baru skala kecil. Bagaimana kalau ini kemudian terjadi untuk skala yang besar? Pertanyaan saya, itu kelompok kriminal bersenjata KKB OPM akan bertanggung jawabkah mereka dengan makan minum masyarakat sipil? Apa yang bisa mereka berikan untuk warga sipil? Untuk menghidupi warga sipil. Mungkin benar bahwa warga sipil pegunungan punya kebun, punya ladang. Di sana ada bahan makanan, ada singkong, ada ubi talas, ada ubi jalar dan lain sebagainya. Tapi dalam situasi konflik seperti ini, masyarakat mana yang bisa leluasa pergi ke kebunnya untuk mengambil bahan makanan? Jadi masyarakat itu terisolir dalam situasi konflik. Lalu siapa yang akan menjamin kehidupan mereka? Siapa yang akan menjamin bahan makanan untuk mereka? Kasihan, sampai bupati turun ke lokasi, meminta dari lokasi agar supaya ada maskapai penerbangan masuk ke sana mengantarkan bahan makanan. Bayangkan saudara, hari ini kita duduk makan minum di rumah kita. Coba sejenak kita bayangkan bagaimana dengan mereka yang saat ini sedang menjerit karena kesulitan mendapatkan bahan makanan. Itulah makanya saya katakan perang tidak akan menyelesaikan masalah HAM. Perang justru akan menambah tumpukan masalah. Perang justru akan menambah tumpukan persoalan HAM. Perang justru akan semakin menyusahkan banyak orang. Akan ada banyak orang, warga sipil yang tidak berdosa menjadi korban atas segala konflik yang terjadi. Ini tolong kita perhatikan bersama-sama. Ada juga yang persoalkan, kemarin saya berbicara pakai ketawa-ketawa. Ya, saya ketawa-ketawa. Kenapa saya ketawa? Saya ketawa karena ada orang yang mengutuk saya terkutuk 7 turunan. Saya ketawain kutukan orang itu. Saya ketawain orang yang mengutuk saya. Mengutuk saya 7 turunan. Saya katakan berikan saja kutukanmu itu kepada yang lebih membutuhkan. Karena saya tidak butuh kutukan Anda. Itu yang saya ketawai. Ketawanya saya itu tidak mengandung sentimen sara. Tidak mengandung sentimen suku, ras, atau daerah. Saya mengetahui orang yang mengutuk saya 7 turunan. Dan yang aneh, kembali lagi ke hal yang saya katakan tadi. Aneh sekali, orang-orang yang Garuda di dadanya, ternyata mulai bermunculan seolah-olah mereka yang sementara saya soroti dan saya cerca. Saya mengutuki segala aksi kebiadaban kelompok kriminal bersenjata OPM. Semestinya kita semua yang cinta bangsa ini
mengutuki segala aksi separatisme kelompok kriminal bersenjata OPM. Kenapa? Karena bukan hanya sebuah pemberontakan terhadap negara. Bukan sekedar sebuah ancaman terhadap kedaulatan negara. Mereka juga mengancam hak hidup warga sipil. Ini perlu kita perhatikan. Agar supaya kita bisa lebih bijak dalam menanggapi narasi apapun. Buat saudara-saudaraku sebangsa setanah air, saya rekomendasikan akun TikTok Pace Masagus 3282 ya. Ini bagus sekali ya. Ini foto profilnya saya tunjukkan, oke. Dia punya pemikiran-pemikiran yang sederhana, yang rasional, yang dewasa. Dia punya pemikiran-pemikiran yang sangat bagus untuk diikuti ya. Dia punya rasa cinta jati dirinya sebagai masyarakat Papua, dan kemudian dia juga punya rasa cinta jati dirinya sebagai anak Indonesia. Ini pemikirannya sederhana, realistis, pemikirannya sangat dewasa. Saya rekomendasikan akun TikToknya untuk saudara-saudara yang mau mendengar persoalan-persoalan seputar gejolak konflik yang terjadi di tanah Papua. Ya, saya rekomendasikan akun TikToknya untuk saudara-saudara. Silahkan diikuti. Ya, namanya Masagus 3282. Ini foto profilnya. Ya, saya rekomendasikan buat saudara-saudara. Silahkan diikuti. Oke, silahkan diikuti untuk sama-sama berdiskusi tentang apa sebenarnya situasi yang sementara berlaku di tanah Papua dan sebenarnya bagaimana supaya ada solusi yang berkeadilan untuk semuanya. Intinya adalah bahwa apapun yang kita persoalkan dan keluhkan hari ini, haruslah kita berangkat dari satu pemahaman bahwa kita adalah anak Indonesia, putra-putri bangsa Indonesia yang mencintai bangsa dan negara kita ini. Sampai kapanpun, bahkan sampai langit terbelah, kita tetap putra-putri Indonesia yang mencintai tanah tumpah darah ini demi keberlanjutan hidup kita sebagai bangsa Indonesia. Dan terlebih-lebih lagi dari itu adalah ini berbicara tentang ketentraman dan kedamaian di hidup anak-anak dan cucu-cucu kita di masa depan. Jangan sampai anak-anak dan cucu-cucu kita menjerit, menangis dan meraung-raung di antara reruntuhan, di antara puing-puing reruntuhan bangsa Indonesia. Jadi ketika saya bicara tentang kelompok kriminal bersenjata KKB OPM, sama halnya ketika kita bicara tentang kelompok terorisme. Teroris mengancam hak hidup banyak orang. Itu bukan persoalan suatu daerah. Itu bukan persoalan entitas masyarakat tertentu. Itu bicara tentang kedaulatan bangsa. Itu bicara tentang hak hidup banyak orang yang harus kita perhatikan, yang harus kita pedulikan. Maka sebaik-baiknya, marilah kita cinta bangsa ini. Jangan mau terprovokasi dengan segala propaganda asing. Jangan. Mereka hanya mengincar hasil bumi kita. Mereka tidak benar-benar mempedulikan kita atas dasar rasa kemanusiaan. Yang mereka incar adalah kekayaan alam bumi kita. Hasil bumi kita. Itulah yang mereka incar. Dan kemudian mereka memanfaatkan segelintir orang yang menjadi kelompok-kelompok pemberontak. Mereka memanfaatkan kelompok-kelompok kecil itu. Membuat gaduh, membuat keonaran, menciptakan konflik. Bagaimana supaya negara ini tidak aman. Bagaimana supaya negara ini kacau balau. Bagaimana supaya negara ini terpecah-pecah. Menjadi kepingan-kepingan negara-negara kecil yang tidak punya kekuatan yang berarti. Agar mereka bisa dengan leluasa masuk untuk mengeruk, menyedot segala hasil bumi kita. Itu tujuan mereka. Ini tolong disadari. Saya Kristianto Yen Oni. Sampai kapanpun, sampai langit terbelah. NKRI harga mati. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kita adalah Indonesia. Bravo!